Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik SPD MPD, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 kategori pengawas sekolah transformatif. Judul yang saya angkat adalah Serapan Ramen Sapi dengan Hati Berbantuan Microsite. Serapan ramen sapi dengan hati berbantuan Microsite merupakan akronim dari akselerasi penerapan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan dengan harmoni, aspirasi, transformasi, inspirasi berbantuan Microsite. Berikut ini penjelasan proses pendampingan yang saya lakukan dalam mengakselerasi penerapan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan binaan saya dengan model hati berbantuan Microsite tersebut. Kepada saya dipercayakan untuk mendampingi sebanyak 19 sekolah yang umumnya berada di wilayah perkotaan atau di kota kecamatan. Seluruhnya telah memiliki akses internet meskipun dengan kecepatan akses yang beragam. Maka proses pendampingan dapat saya lakukan secara luring maupun daring. Menjelang awal tahun ajaran 2025-2026, sekolah binaan saya hampir tidak memiliki kesiapan sama sekali dalam penerapan pembelajaran mendalam. Kepala sekolah dan guru di tiap satuan pendidikan binaan saya belum mengenal pembelajaran mendalam. Bagi mereka, pembelajaran mendalam merupakan hal baru. Bahkan banyak di antara yang menganggap pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai kurikulum baru. Ada pula yang terjebak dalam miskonsepsi dikarenakan banyaknya konten media sosial terkait pembelajaran mendalam yang membuat bingung. Di sisi lain, berdasarkan data rapor pendidikan sekolah binaan tahun 2025 diketahui bahwa 50% dari jumlah sekolah binaan mengalami penurunan skor pada komponen kualitas pembelajaran meskipun umumnya masih pada posisi hijau atau baik. Meskipun turun, syukurnya nilai rata tingkat kepemimpinan instruksional satuan pendidikan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan survei lingkungan belajar berada pada nilai baik, skor rata-rata 60,44. Hal ini menjadi modal penting dalam melakukan akselerasi penerapan pembelajaran mendalam. Dalam mendampingi sekolah binaan, mengimplementasikan pembelajaran mendalam, saya mengalami berbagai kendala, di antaranya saya sebagai pengawas sekolah belum begitu memahami konsep pembelajaran mendalam secara utuh. Sebagai pengawas muda yang baru bertugas selama 2,5 tahun, saya masih perlu banyak belajar tentang strategi dan metode pendampingan agar dapat menjalankan peran dengan baik sebagai pengawas sekolah. Kepala sekolah dan para guru di sekolah binaan umumnya belum mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam sehingga belum memahami konsepnya, dan hal tersebut tentu berdampak pada penerapannya. Pelatihan pembelajaran mendalam secara daring kurang diminati oleh kepala sekolah dan para guru. Banyak konten terkait pembelajaran mendalam di media sosial yang membuat kepala sekolah dan para guru semakin bertambah bingung. Untuk mengatasi situasi dan kendala yang saya alami tersebut, maka saya mencoba beberapa hal. Di antaranya, saya banyak belajar dengan mengikuti kegiatan webinar untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman saya tentang peran pengawas sekolah dan penerapan pembelajaran mendalam. Saya juga mengikuti training of trainers bagi pengajar diklat pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BPGTK Sumatera Utara setelah terpilih sebagai calon fasilitator. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang pembelajaran mendalam dengan mengikuti TOT tersebut. Saya juga aktif berdiskusi dengan rekan-rekan sesama pengawas sekolah terkait tugas dan peran pengawas khususnya dalam penerapan pembelajaran mendalam. Saat ini, dalam melakukan pendampingan, saya menggunakan pola pendekatan hati, harmoni, aspirasi, transformasi, dan inspirasi. Menggunakan bantuan aplikasi Microsite untuk memaksimalkan proses pendampingan terhadap satuan pendidikan binaan saya. Yang pertama, harmoni. Untuk menumbuhkan hubungan yang harmoni antara pengawas dengan satuan pendidikan, saya membangun komunikasi yang intens terhadap kepala sekolah dan para guru di sekolah binaan melalui kegiatan pendampingan, baik secara luring maupun daring. Secara luring, saya upayakan berkunjung minimal 2 bulan sekali ke setiap sekolah binaan. Secara daring, saya lakukan rapat koordinasi rutin setiap bulan bersama kepala sekolah menggunakan Google Meet serta menyediakan menu tanya pengawas yang diintegrasikan ke Microsite.
Menu tanya pengawas menggunakan aplikasi berbasis Padlet. Menu tersebut terinspirasi dari aplikasi kesehatan Halo Dokter. Menu tanya pengawas ini bertujuan untuk memudahkan kepala sekolah dan guru-guru di wilayah binaan untuk melakukan konsultasi terkait topik pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kedua, aspirasi. Untuk mempermudah penyampaian aspirasi dari kepala sekolah dan guru, saya menyediakan menu kotak saran pada microsite yang saya rancang. Melalui menu kotak saran tersebut, kepala sekolah dan guru dapat menyampaikan saran terkait menu-menu yang terdapat pada microsite pendampingan untuk perbaikan dan efektivitas penggunaannya. Selain itu, saya juga menyediakan menu refleksi pendampingan sebagai sarana memberikan umpan balik dari setiap proses pendampingan yang saya lakukan. 3. Transformasi. Saya membiasakan diri memanfaatkan ruang fisik dan ruang virtual dalam mendampingi sekolah binaan saya. Di setiap melakukan pendampingan luring, saya selalu mendorong kepala sekolah dan guru-guru memanfaatkan teknologi. Misalnya dalam melakukan refleksi pendampingan, saya meminta mereka mengakses link microsite dan mengisi pertanyaan refleksi berbasis Google Formulir. Pada saat pendampingan daring, sudah tentu secara otomatis mereka menggunakan teknologi dan aplikasi yang telah terintegrasi di microsite yang saya rancang. Keempat, inspirasi. Untuk memunculkan inspirasi bagi kepala sekolah dan guru di sekolah binaan, maka saya membuat klinik pembelajaran. Program tersebut sebagai wadah berdiskusi sekaligus berbagi praktik baik bagi para guru dan kepala sekolah khususnya dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Upaya ini diharapkan mampu mengakselerasi penerapan pembelajaran mendalam di seluruh sekolah binaan saya. Klinik pembelajaran juga menjadi salah satu menu yang terdapat di microsite yang saya rancang. Klinik pembelajaran dilakukan secara daring melalui kegiatan diskusi mingguan setiap hari Rabu menggunakan aplikasi Google Meet. Selain klinik pembelajaran, pada microsite juga tersedia menu kelas pelatihan berbasis Google Classroom sebagai wadah menumbuhkan budaya belajar di kalangan kepala sekolah dan guru sekolah binaan. Upaya lain yang saya lakukan dalam mengakselerasi penerapan pembelajaran mendalam yaitu dengan ikut berperan sebagai pengajar diklat atau fasilitator dalam kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah di Kabupaten Labuhan Batu yang diselenggarakan oleh BPGTK Sumatera Utara. Kemudian menginisiasi kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu dan berperan aktif sebagai trainer atau fasilitator. Selanjutnya, merevitalisasi peran kelompok kerja guru atau KKG tingkat kecamatan dan gugus, khususnya di Kecamatan Bilah Barat. Upaya ini diyakini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam melakukan akselerasi penerapan pembelajaran mendalam di seluruh sekolah khususnya di sekolah binaan saya yang umumnya terdapat di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, saya juga aktif melakukan coaching untuk memahami kondisi satuan pendidikan dan komitmen perubahan pada diri masing-masing kepala sekolah di sekolah binaan. Melalui kegiatan coaching, saya memperoleh profil masing-masing kepala sekolah dan dapat merancang strategi pendampingan yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan dan profil kepala sekolah yang tentunya beragam. Dari hasil refleksi aksi nyata yang saya lakukan dalam mengakselerasi penerapan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, dengan hati berbantuan microsite, diketahui bahwa seluruh sekolah binaan saya saat ini telah mulai menerapkan pembelajaran mendalam dengan kualitas penerapan yang bervariasi. Seluruh kepala sekolah telah memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan pembelajaran mendalam. 60% guru di sekolah binaan saya telah memahami konsep pembelajaran mendalam dengan baik. Pencapaian ini tentu kurang memuaskan, namun hal ini tentu masih awal sebab para guru masih baru mengenal pembelajaran mendalam. Para guru yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pembelajaran mendalam, 25% diantaranya telah mampu menyusun rencana pembelajaran mendalam dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan dimensi profil lulusan, prinsip, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Adapun hal yang perlu saya perbaiki adalah efektivitas pendampingan untuk meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan praktik pedagogis dan pengelolaan kemitraan pembelajaran sebagai pendukung penerapan pembelajaran. Selain itu, memperkaya menu yang ada dalam microsite agar lebih berdaya guna dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan para guru di sekolah binaan. Demikian aksi nyata saya. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.